Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Rita Darmayanti kembali menyapa Anda di hari ini. Dan pemirsa, seperti kita tahu program Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera ini hadir sebagai wujud komitmen pemerintah untuk membangun dari akses jalan yang lebih layak, lebih merata dan juga membuka peluang ekonomi baru tentunya bagi masyarakat pedesaan di Provinsi Banten. Dan tentu saja setiap program besar membutuhkan pengawalan yang serius dan juga transparan. Dan disinilah peran DPR Banten terutama Komisi 4 sangat penting untuk memastikan setiap aspal yang diletakkan nantinya benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Lalu bagaimana DPRD mengawal program ini dan juga sejauh mana sinergi yang dilakukan antara pemerintah, legislatif dan juga masyarakat dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera? Sudah hadir bersama kami ada Bapak Haji Gembong Rudiansyah Sumedi STMM. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dan juga Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Lama tidak bersua, lagi sibuk apa nih? Katanya sedang sibuk reses ya Pak ya? Iya, lagi reses. Jadi ya biasalah kita ketemu konstituen kan. Banyak permintaan, banyak harapan, banyak keinginan yang memang harus kita dengarkan. Betul. Kan gitu. Apalagi saat-saat reses seperti ini, dan mereka juga sangat berharap gitu ya, ketika ada reses. Nah, ini kesempatan buat mereka untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Dan itu adalah waktu-waktu yang memang sangat menyenangkan ya Pak ya, bertemu dengan para dapil gitu kan ya, konstituen ya, di sana. Betul. Jadi ya saat-saat reses nih saat melepas kerinduan lah dengan masyarakat begitu ya. Iya. Yang mungkin di luar reses kita disibukkan dengan pekerjaan kita di Dewan, dengan rapat-rapat. Ini kita bisa ketemu dengan masyarakat gitu. Termasuk hal yang paling antusias juga oleh masyarakat yang saat ini sedang dinanti adalah tentang program Bang Andra nih Pak, Bangun Jalan Desa Sejahtera ya, yang merupakan salah satu program prioritas Gubernur Banten Bapak Andra Soni dan juga Bapak Wakil Gubernur Banten Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma. Lantas bagaimana Pak Gembong ini melihat program prioritas tersebut dan juga seperti apa realisasi di lapangan nih Pak? Ya, jadi memang kita sangat antusias lah ya dengan program Bang Andra ini, Bangun Jalan Desa Sejahtera, karena memang banyak sekali ya jalan-jalan kita ini, terutama jalan-jalan desa, jalan penghubung antar desa gitu ya. Ini sangat-sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi. Betul. Meskipun ini kan kita setiap tingkatan ini ada ya. Desa itu ada anggaran pembangunan jalan, ya. Kabupaten juga ada. Yeah. Nah, kalau kita melihat jalan di provinsi, ini kan memang secara umum jalan di tingkat provinsi boleh dikatakan sudah di atas 95% baik lah ya. Betul. Nah, jalan ini mantap. tinggal bagaimana kita memberikan penguatan terhadap pembangunan jalan yang ada di desa-desa, gitu ya. Meskipun memang konsep awalnya bangun jalan desa sejahtera ini memang harus berkolaborasi ya, berkolaborasi antara desa, kabupaten, provinsi. Betul. Gitu ya. Sehingga jalan itu bisa sesuai dengan harapan kita panjangnya. Yeah. Misalkan jalan desa, ada anggaran. Dengan anggaran yang sangat terbatas, desa paling hanya bisa bangun berapa meter. Ditambah kabupaten misalkan kan sama juga nambah berapa. Nah, kalau kita kolaborasi, ini desa ada anggarannya, kabupaten ada anggarannya, provinsi ada anggarannya. Nah, tapi dalam satu ruas yang sambung menyambung, nah kan enak nih. Iya. Jadi jangan sampai kita tidak juga berharap bahwa misalkan jalan desa dibangun misalkan 10 atau 20 meter, tapi nanti kabupatennya di jalan yang mana gitu ya, nah kita nggak nyambung. Kita berharap ini nyambung semua nih. Yeah. Ya, nah itu yang memang diharapkan dari awal oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Makanya program Bang Andra ini betul-betul menjadi harapan ke depan, dan kita di Dewan ya terutama Komisi 4 ini memang
betul-betul ingin mengawal nih Jalan Bang Andra ini. Memang ini program baru yang termasuk dalam RPJMD-nya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi ini karena ini program baru, jadi ya kita betul-betul ingin mengawal nih bagaimana agar program Bang Andra ini bisa jadi proyek percontohan begitu, kolaborasi antara desa, kabupaten, provinsi untuk mewujudkan jalan yang enak. Karena ketika jalan itu sudah enak, udah enak tuh yang lainnya juga kan. Betul, ekonomi dan pertumbuhan lain ekonomi sebagainya. berjalan gitu. Tadi saya habis dari daerah Mancak itu, yang pernah dengar nggak daerah Cikedung itu, Mancak yang di dekat Rawa Danau itu. Mereka itu tadi saya ke sana untuk mengangkut hasil pertaniannya sulit gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan program Bang Andra ya, ini juga bisa menjadi salah satu solusi. Betul, karena memang infrastruktur sangat dibutuhkan sekali, Betul, terutama betul, jalan yang betul. baik ya Pak ya, untuk para masyarakat tentunya. Dan ini juga mungkin banyak dikeluhkan juga ya Pak ya, pada saat reses gitu kan, terkait dengan jalan yang mungkin kurang baik. Dengan adanya program ini tentunya banyak dukungan yang diberikan oleh masyarakat ya Pak ya. Oh iya, masyarakat sangat antusias Pak, dengan adanya program ini, karena kan spesifikasinya lumayan bagus ya. Ini kan jalan beton terutama ini, karena kita ingin jalan yang tahan lama begitu, makanya diharapkan nanti spesifikasinya dengan menggunakan jalan, betonisasi jalan. Oke, terkait dengan peran dari anggota DPRD sendiri, kan kita tahu ada peran pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Banten. Terkait dengan tadi kita harus melihat bagaimana nanti speknya, apakah sesuai gitu kan, apakah memang nanti jalannya benar-benar dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Tentunya harus ada pengawasan nih Pak Gembong. Betul, Seperti apa nih pengawasan dilakukan oleh Bapak sendiri? Ya, jadi memang salah satu tugas Dewan ini adalah pengawasan ya, tugas pengawasan. Jadi kita mengawasi penggunaan anggaran yang memang digunakan di dalam proses pembangunan ini, termasuk Jalan Bang Andra. Tentu kita sebagai anggota Dewan yang memiliki fungsi pengawasan, kita akan betul-betul mengawasi program Jalan Bang Andra ini ya, termasuk juga spesifikasinya, kualitas betonnya begitu ya. Ini betul-betul akan kita awasi. Karena apa? Karena ini kan program pertamanya gubernur, wakil gubernur yang ada di RPJMD. Jadi kita ingin memastikan bahwa jalan ini betul-betul sesuai dengan harapan Pak Gubernur dan harapan kita semua gitu ya. Jadi jangan sampai jalan yang baru dibangun karena kualitasnya nggak bagus, semennya kurang atau adukannya nggak bagus, ya nanti cepat rusak, cepat pecah. Kita nggak ingin begitu. Jadi ini tugas kita salah satunya untuk mengawasi terkait dengan program Bang Andra tadi. Kita tahu bahwa setiap program juga nih Pak Gembong tidak terlepas dari namanya tantangan. Salah satu tantangannya adalah mungkin seperti kita tahu bahwa dana transfer ke daerah atau TKD ini terjadi pemangkasan oleh pemerintah nih Pak, pemerintah pusat. Dan PKS sebagai partai pengusung Andra Dimyati, bahkan Pak Gembong juga sebagai ketua fraksi dari PKS, bagaimana nantinya tantangan dalam mewujudkan program Bang Andra ini bisa direalisasikan di tengah pemangkasan TKD tadi nih Pak? Ya, jadi memang dalam rapat koordinasi kita dengan mitra kita, memang kita mau tidak mau akhirnya menyeleksi program-program yang ada di dinas-dinas, termasuk di mitra kami di Komisi 4 ya. Karena kita memang masih melihat masih banyak anggaran-anggaran yang belum berpihak kepada anggaran untuk belanja masyarakat ya, termasuk belanja modal tadi itu. Nah, makanya coba beberapa waktu lalu kita coba kritisi dan kita meminta kepada dinas-dinas terkait untuk mengurangilah program-program yang memang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat tadi. Sehingga Sehingga kita berharap anggaran yang kita rencanakan gitu untuk Jalan Bang Andra ini betul-betul bisa direalisasikan gitu ya.
Nah, inilah memang diantaranya salah satu fungsi dewan dalam budgeting tadi itu ya. Betul. Dengan kondisi pendapatan yang berkurang ya, karena tadi ada pemotongan TKD, kita harus cari solusi mana nih, gitu kan? Karena memang kan kalau kita dalam waktu dekat ini mencari sumber-sumber dana lain kan memang tidak mudah juga ya. Dan ini harus kita program nih, Mbak Rita ya. Jadi ya mungkin kalau waktunya masih banyak ke depan kita bisa dengan Bapenda cari terobosan untuk dana-dana yang kita butuhkan. Tapi dalam waktu dekat ini kan belum lama ini keputusan memotong kan. Jadi kita harus berpikir nih, udahlah kita coba koordinasi, komunikasi dengan OPD. Ayo kita sama-sama nih dengan kondisi keuangan yang terbatas. Yuk kita sama-sama Dewan juga memangkas anggarannya, gitu kan? Ayo dari OPD, kita sama-sama kita pangkas supaya target pemenuhan program-program untuk masyarakat ini bisa kita prioritaskan. Betul. Jadi lebih memilah bagaimana program yang memang lebih bersentuhan dengan masyarakat atau tidak, itu seperti itu ya Pak Gembong. Lalu Pak Gembong, apakah Bapak sudah melihat dampak nyata nih Pak dari program Bang Andra yang saat ini sudah dirasakan di masyarakat khususnya di pedesaan tadi Pak? Oh iya, masyarakat sangat bahagia ya, bergembira lah dengan adanya Jalan Bang Andra ini, sehingga lalu lintas di desa ini jadi lebih hidup nih, apalagi dari sisi perekonomian nih. Saudara-saudara kita, para petani, pedagang gitu, bawa hasil buminya ke kota itu enak. Yang tadinya mungkin mereka ada ongkos tambahan gitu ya untuk pengangkutan, sekarang mereka lebih. Dan ini kita berharap di semua kabupaten kota se-Banten bisa menikmati ini. Betul. Ya. Meskipun memang Jalan Bang Andra ini kalau komunikasi terakhir dengan Pak Gubernur memang diprioritaskan di 4 kabupaten ya. Banten kan ada 4 kabupaten, ada 4 kota. Kota, betul. Nah ini Jalan Bang Andra itu untuk di 4 kabupaten. Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Betul. Dan tentunya nanti ini bisa memberikan multi efek juga bagi masyarakat ya Pak Gembong ya. Oh iya, tentunya kita berharap ini akan memberikan multiplier efek bagi pembangunan dan ekonomi di Banten. Seperti tadi sempat dikatakan oleh Pak Gembong bahwa bukan saja membangun jalan tapi juga bagaimana nantinya program ini berimplikasi pada masyarakat terutama dari sisi ekonomi. Adakah upaya yang mungkin dilakukan nih Pak terkait hal tersebut tadi? Ya, jadi memang secara otomatis ya, begitu ada pembangunan infrastruktur yang berimplikasi kepada kemudahan saudara-saudara kita di desa itu ya, mengangkut hasil pertanian, ya kan, mengangkut hasil bumi dari desa lewat jalan yang dibangun itu, kan mereka pasti akan mendapatkan revenue, bisa mendapatkan pengurangan pengeluaran mereka, iya kan? Yang harusnya mereka harus menyewa ya entah itu ojek atau untuk ngangkut. Karena pengalaman saya di daerah-daerah tertentu itu, kalau untuk mengangkut hasil bumi ya dengan kondisi jalan yang rusak, apalagi misalnya jalan setapak, ini kalau orang yang nggak mahir itu susah itu. Ya, jadi ininya juga khusus nih. Motor terus bawa samping kiri kanan gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalkan yang hasil hutan begitu, bawa kayu, waduh kalau nggak terampil nggak bisa. Betul. Nah dengan adanya Jalan Bang Andra ini, otomatis ya saudara-saudara kita di desa itu mereka lebih mudah juga ya Pak. Lebih mengurangi pengeluaran mereka. Betul. Lebih cepat sampainya barang-barang yang sudah dipesan tuh lebih. Jadi ini luar biasa nih efek dominonya. Makanya saya sangat setuju sekali ketika program-program yang berbasis belanja modal tadi, ini kan termasuk belanja modal ya. Jadi pemerintah mengeluarkan uang
untuk membangun infrastruktur jalan dengan jalan bagus, kemudian masyarakat ini nyaman membawa hasil, pasti ekonomi bergerak lancar. Betul. Gitu ya. Implikasinya ke sana. Dan tentunya makanya banyak sekali masyarakat yang sangat mendukung, terutama masyarakat di pedesaan ya Pak ya. Betul, betul. Pak Gembong, kita tahu bahwa dalam visi gubernur dan juga wakil gubernur ini terdapat kalimat tanpa korupsi nih Pak. Ya. Bagaimana nantinya program Bang Andra ini tidak dikorupsi nih Pak? Apa Ya. yang mungkin dilakukan? Nah, ini juga salah satu tugas dari kami untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ya. Fungsi pengawasan terhadap pembangunan, ya, mulai dari perencanaan, kemudian pada waktu pelaksanaan, dan juga setelah pekerjaan selesai ini betul-betul harus kita pastikan bahwa tidak ada penyimpangan di situ, ya kan? Tidak ada unsur-unsur korupsi di situ, sehingga kita berharap bahwa kualitas jalan itu betul-betul mantap begitu, ya. Dan proses pekerjaan ini juga tidak ada delay atau tidak molor lah, sesuai dengan waktunya begitu, dan masyarakat juga nyaman menggunakannya. Jadi ini tagline tidak korupsi ini betul-betul harus terwujud dalam semua proses pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Iya, sehingga apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur benar-benar bisa dirasakan manfaatnya ya Pak ya oleh masyarakat. Pak, menurut Pak Gembong apa sih, sejauh apa mungkin peran yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal program Bang Andra ini nih Pak? Iya, nah ini juga yang sering kali saya sampaikan ya ketika ada reses segala macam. Ada dari 3 fungsi anggota DPRD ini, selain fungsi penganggaran, fungsi legislatif, ada juga fungsi pengawasan. Betul. Nah, kita tahu bahwa anggota dewan seprovinsi Banten ini hanya 100 orang. Sementara wilayah yang diawasi itu luas cukup banyak, banget, begitu ya. Jadi kita minta kepada masyarakat, terutama konstituen kita gitu misalkan, tolong juga dibantu diawasi, karena kan kita nggak mungkin juga nongkrongin proses pembangunan dari pagi sampai malam gitu ya. Kita berbagi dengan konstituen, dengan masyarakat. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, yang kira-kira akan mengurangi dari kualitas jalan, ya, entah itu misalkan tebalnya atau campuran sebagainya, tolong saya diinformasikan. Betul. Kan biasanya kan kalau misalnya pembangunan jalan punten dipotong, kadang-kadang suka ada memang papan gitu ya Pak ya, untuk informasi. Nah, di papan itu kan petunjuk tuh. Betul. Misalkan jalannya panjangnya berapa, lebar berapa, tebal berapa kan gitu. Nah, itu juga saya berharap juga ada masukan-masukan dari masyarakat ya. Supaya ya kalau memang ada hal-hal penyimpangan seperti itu bisa kita antisipasi sejak dini. Betul. Kontraktor bisa kita panggil, kalau dewan yang ini kita bisa panggil dari dinasnya, panggil kontraktornya, kita tanyakan kenapa sampai seperti itu gitu. Itu salah satu fungsi pengawasan yang kita lakukan. Oke, jadi memang peran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk bisa ikut turut mengawasi dan juga mengawal proses pembangunan jalan desa tadi. Pak Gembong, kita tahu bahwa dalam pengawasan tentunya juga ada tantangan. Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengawal pembangunan jalan desa di Provinsi Banten? Iya, tantangan yang terbesar ini kan memang mungkin ada sebagian dalam tanda kutip, ada rekanan atau teman-teman kontraktor yang mungkin ingin mengambil keuntungan lebih gitu ya, mereka dengan melakukan hal-hal yang ya tidak sepatutnya dilakukan. Nah, ini harus sejak awal dari OPD terkait itu harus betul-betul mewanti-wanti nih ke kontraktor, jangan sampai mereka ini melakukan fraud ya, atau pelanggaran-pelanggaran mereka ya. Karena bagaimanapun hasil daripada pekerjaan mereka ini kan kita berharap jangka panjang gitu ya. Jangan sampai jalan ini baru dibangun ternyata sudah rusak.
tidak dalam jangka waktu yang lama. Ini kan nanti yang rugi masyarakat, gitu kan. Nah, kita berharap memang regulasi aturan itu ketat dari pemerintah, ya OPD terkait misalkan, dan OPD terkait pun juga jangan segan-segan nih kalau melihat ada hal-hal yang tidak sesuai, ya mereka harus tegas. Ya. Jangan malah ya dalam tanda kutip bermain api gitu misalkan, kerjasama seperti itu kerjasama. Nah, ini kita nggak berharap lah. Ya. Jadi kita berharap, sangat-sangat berharap pada rekan-rekan rekanan kontraktor yang mengerjakan. Ayo kita sama-sama membangun Banten, ya, membangun Banten adil, sejahtera, ya, tanpa korupsi, ya. Banten maju, adil, sejahtera, tanpa korupsi. Dan ini dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Betul. Masyarakat berpartisipasi, kontraktor juga berpartisipasi, dari dinas yang memberikan pekerjaan juga berpartisipasi. Jadi semuanya bahu-membahu untuk kemajuan kita bersama. Iya, karena memang kalau misalnya program bagus, tapi kalau misalnya tidak didukung oleh semua lini, tidak semua pihak mau mendukung, karena akan hancur juga ya, Pak ya. Betul. Tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat tentu saja. Pak Gembong, kita tahu di desa juga ada APDES ya Pak ya. Ini bagaimana kemudian nantinya agar Pemprov Banten dengan pemerintah desa ini tidak tumpang tindih Pak dalam membangun jalan di desa tadi? Ya, jadi tadi itu kita saling berkolaborasi ya. Jadi setahu saya di kabupaten yang 4 itu mereka sudah ada tuh list up jalan-jalan yang memang harus diperbaiki ya, termasuk mungkin di desa. Nah, maksud saya ini sebelum memutuskan jalan Bang Andra tadi, ini duduk nih antara desa ya, ngobrol bareng gitu kabupaten, ya, Pak, ya? provinsi, ngobrol bareng. Betul. Jalan mana nih yang mau jadi prioritas kita misalkan? Ya misalkan kabupaten lah sebagai leading sektornya, dia yang sebagai ini, karena jalan-jalan itu kan ada list up-nya tuh semua yang perlu dukungan itu. Nah, ini nyambung dengan jalan desa, nyambung dengan jalan provinsi. Nah, ini harus duduk bersama sehingga diputuskan misalkan tahun ini di kabupaten, contoh lah Kabupaten Serang, membangun di berapa kecamatan gitu dengan lisan. Jadi semuanya ini, jadi jalan desa juga diarahkan ke situ, jalan kabupaten ke situ, provinsi ke situ, ya. Jadi nyambung nih jalan, gitu ya. Jangan tadi itu ya saya sebutkan di awal, desa maunya jalan ini, ya kan? Kabupaten ini, provinsi ini, jadi beda-beda, nggak nyambung, iya. Target jalan Andranya nggak tercapai kalau jalan Bang Andra, ya. Gitu. Jadi memang harus berkolaborasi ya Pak ya, duduk bersama, ngobrol bareng, dan bagaimana nantinya program ini selaras dan juga bisa menghasilkan jalan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum kita berpamitan, satu pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab oleh Pak Gembong. Ini apakah Komisi 4 ini Pak memiliki indikator khusus Pak dalam menilai keberhasilan dari program Bang Andra ini? Ya, indikator keberhasilannya adalah dari target-target yang direncanakan, ya terserap itu anggarannya. Ya, misalkan tahun 2026 ini kita anggarkan misalkan 100 miliar gitu. Nah, 100 miliar ini harus terserap di tahun itu, ya, tidak pakai molor, ya, dan kualitasnya bagus. Nah, masyarakat nggak komplain, nah itu berarti sesuai dengan speknya. Oke, luar biasa, dan benar-benar menjadi harapan kita bersama ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak ya. Sebelum kita berpamitan, mungkin bisa berikan closing statement Anda nih Pak Gembong, apa ini disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Banten yang mungkin merasakan langsung dampak dari program Bang Andra ini. Silakan Pak. Ya, jadi saya berharap kepada masyarakat semua, ayo kita dukung, kita support pembangunan jalan Bang Andra ini, yang tentunya keberhasilan jalan Bang Andra ini akan memberikan dampak yang positif bagi kita masyarakat Banten, bukan hanya di wilayah perkotaan saja. Kita berharap pembangunan itu ya dimulai dari desa, ya, kemudian akan memberikan kesejahteraan bagi semua.
Gitu. Oke, baik, amin. Dan terima kasih banyak Pak Gembong, mudah-mudahan program Bang Andra ini bisa berjalan sukses dan juga bisa membuka perekonomian baru bagi masyarakat di pedesaan nanti ya Pak ya. Dan pemirsa, tidak terasa sudah hampir 30 menit kebersamaan kita di hari ini, dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.